Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Ega dan Mayani. Kali ini kita akan membahas tentang perkalian vektor. Sebelumnya, silakan berdoa dulu. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat dimudahkan untuk dipahami. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silakan alat tulisnya dipersiapkan. Jangan lupa untuk dicatat ya. Perkalian skalar 2 vektor. Nah, ini untuk yang di dimensi 2 ya. Untuk perkalian vektor ini ada 2. Yang pertama itu dot product, di mana vektor A dikalikan dengan vektor B menghasilkan vektor A, panjang vektor A dikuadratkan dikali panjang vektor B dikuadratkan ditambah 2 dikali panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos theta. Nah, cos theta-nya ini itu merupakan besar sudut yang diapit ya. Lalu bagaimana menentukan vektor, perkalian vektor jika besar sudutnya tidak diketahui? Nah, kalian bisa menggunakan rumus ini, di mana vektor A dikalikan dengan vektor B dibagi dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B. Nah, misal di sini ada contoh. Contoh 1, ada sebuah vektor A dan vektor B membentuk sudut alfa diketahui panjang vektor A adalah 4 dan panjang vektor B ya ini adalah 14 dan cos alfa atau sudut yang mengapit vektor A dan B adalah 3/7. Nah, kita disuruh menentukan nilai vektor A dikali vektor A ditambah vektor B. Nah, berapa? Caranya, nah, kita perlu vektor A dikali vektor A ditambah vektor B. Nah, ini kamu kalikan silang vektor A-nya. Jadi berapa? Jadi vektor A dikali vektor A dikali vektor A dikali vektor A, jadi vektor A kali vektor A ditambah vektor A ditambah vektor B.
vektor A dikali vektor B jadi vektor AB ya. Nah, ini. Jika sudah, lalu kita masukkan ke dalam rumusnya. Vektor A, untuk vektor A ini pakai dot product ya. Nah, ini kan ada titik nih. Vektor A dikali vektor A, artinya vektor A dot vektor A. Bagaimana rumus vektor dot produknya? Nah, ini nih, kita akan menggunakan rumus ini. Nah, scroll ya. Lalu panjang vektor A dikalikan dengan panjang vektor A dikalikan dengan sudut yang mengapit vektor A dengan vektor A, yaitu cos 0 derajat. Kenapa cos 0 derajat? Karena sudut vektor A dengan vektor A ini membentuk tegak lurus ya. Nah, sudutnya dia tegak lurus. Nah, kalau tegak lurus itu dia berarti 0 nilainya. Lalu ditambah vektor A dot vektor B. Nah, rumusnya panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali sudut yang mengapit vektor A dan vektor B, yaitu cos alfa. Nah, tinggal kita substitusikan. Panjang vektor A sudah diketahui berapa nilainya? 4. Nah, panjang vektor A 4. Nah, cos 0 derajat itu berapa? Ingat, pada tabel trigonometri, kalian nanti harus membuat tabel trigonometri ya, untuk bisa melihat nilai dari cos 0 derajat sampai 360. Sin 0 derajat sampai 360. Untuk tabel trigonometri nanti kalian wajib mempunyai catatan ya, jadi kalian bisa tinggal lihat aja. Nah, ini tinggal kita masukin cos 0 derajat itu 1 nilainya. Lalu ada panjang vektor A. Panjang vektor A itu 4 dikali panjang vektor B 14 dikali cos alfa derajat. Cos alfa derajat berapa di sini? 3/7. Kenapa kita langsung tulis cos alfanya? Karena di sini sudah diketahui. Beda lagi jika belum diketahui, baru kita akan menghitung besar nilai sudut yang mengapitnya. Jika sudah selesai, lalu kita hitung. Ini bisa dibagi ya, ini 2 dapatnya. 4 kali 4 16 kali 1 16. 4 dikali 2 8 kali 3 24. Maka 16 ditambah 24 adalah 40. Untuk nilai dari vektor A dikalikan dengan vektor A plus vektor B, hasilnya adalah 40. Nah, lalu contoh soal yang kedua. Yaitu jika panjang vektor A sama dengan 2 dan panjang vektor B sama dengan 3 dan sudut A, B, sudut vektor A dot vektor B, sudut vektor A dot sudut vektor B sama dengan 120 derajat. Nah, maka hasil dari panjang 3 dikali vektor A ditambah 2 dikali vektor B adalah, nah, untuk operasi seperti ini, kalian tetap menggunakan rumus yang sudah diketahui sudutnya. Dot produk yang sudah diketahui sudutnya ya.
Nah, ini kalian tinggal tulis di sudutnya 2 vektor B. Pertama, kalian harus kali silang nih. Ini kan harus dikuadratkan ya. Akar 3A plus 2B dikuadratkan. Kenapa, Bu? Kok jadi rumusnya 3 vektor A dikali dengan 2 vektor B? Karena kita akan mencari nilai dari si panjangnya ini. Ingat, kalau mencari panjang vektor pakai rumus yang X, X2 dikali X1 ditambah Y2 dikali X1 dikuadratkan. Nah, ini seperti ini rumusnya. Lalu kita hitung berapa? 3A plus 3 vektor A ditambah 2 vektor B dikuadratkan. Kalian bisa pakai rumus kali pelangi. Masih ingat? Kalau kalian lupa, tinggal kalian jabarin seperti ini aja. 3A plus 2B dikalikan silang ya. Nah, 3A kamu kalikan dengan 3A, 3A kamu kalikan dengan 2B, 2B kamu kalikan dengan 3A, 2B kamu kalikan dengan 2B. Dapatnya berapa? Nah, tinggal dihitung. 3A dikalikan dengan 3A sama dengan 9A kuadrat. 3A kamu kalikan dengan 2B plus 6AB. Nah, tinggal ini 2B kamu kalikan dengan 3A plus 2B 2B dikalikan dengan 3A 6AB. Nah, habis sebenarnya 2B dikalikan 3A itu boleh 2AB, boleh 2BA. Karena dalam awalan alfabet itu di duluan A baru B, makanya ini ibu tulisnya berurutan ya huruf alfabetnya. Lalu 2B kamu kalikan dengan 2B. Tandanya plus ya. 2B dikalikan 2B 4B kuadrat. Nah, tinggal kamu sederhanakan. 6AB ditambah 6AB 12AB plus 4B kuadrat. Ini hasil dari 3A plus 2B kuadrat. Kita pindahin ke sini. 9A kuadrat ditambah 12AB kuadrat ditambah 4B kuadrat. Nah, tinggal kita hitung nih. 9. Nah, ini vektor A ya, masing-masing vektor. Vektor A berapa nilainya? Panjang vektor A ditambah 12 dikali vektor A dikali vektor B cos 120 ditambah 4 dikali panjang vektor B dikuadratkan. Ini kenapa, Bu? 12 vektor AB tiba-tiba jadi rumusnya seperti ini. Jadi seperti ini, Bu. Ingat, ini perkalian A kali B itu dot. Kalau dot produk pakai rumus yang awal tadi. Lanjut. Tinggal kita hitung. 9 dikali panjang vektor A berapa pada soal 2? Dikuadratkan. 12 panjang vektor A2 dikali panjang vektor B-nya 3 dikali cos 120. Ingat tabel trigonometri berapa cos 120? Yaitu negatif
negatif setengah ya. Nah, ditambah 4 dikali vektor B-nya 3 kuadrat. Tinggal kita hitung. Dapat berapa nih? Ini bisa dicoret ya. Dapat 1. 9 dikali 4. 9 kali 4 berapa? 26. 36 ya, maaf. Ini salah. Bentar, dihapus. 9 kali 4, 36 ditambah 12 kali 1, 12 dikali 3, 36 dikali negatif 1, berarti jadi negatif. Di sini tandanya berubah, negatif 36. Nah, 4 dikali 9, 9 kali 4, 36. Plus 9, 36. Nah, ini nggak muat ya, jadi dilanjut ke sini aja. Nah, sama dengan ini bisa dicoret nih, 36 dikurung 36, 0. Tinggal akar 36. Akar 36. Akar 36 itu berapa? 6. Maka untuk hasil 3 panjang vektor 3A plus 2B sama dengan 6. Kira-kira seperti ini. Nah, jadi hasil seperti ini. Lalu soal ketiga. Pada soal ketiga, baik, kita lanjutkan. Untuk soal nomor 3, misal ada vektor A itu diketahui vektor A adalah 3 dan 2, vektor B itu 2 dan 3. Nah, tentukan perkalian dot produk vektor A dot vektor B. Nah, kita jawab. Nah, untuk mencari vektor A dikali vektor B ini, kamu cari panjangnya dulu, panjang vektor A dan panjang vektor B. Ingat, kalau mencari panjang vektor A tinggal kalikan aja. Nah, X dengan X, X2 dikalikan X1, Y2 dikalikan dengan Y1. Cari tahu dulu nih. A kali vektor B. 3 dikali 2 ditambah 2 dikali 3 sama dengan 12. Nah, lalu masukkan ke dalam rumus dot produknya. Berapa? A dot B
sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos alfa. Nah, ini merupakan contoh perkalian dot produk yang sudut apitnya tidak diketahui. Maka kita harus cari tahu dulu sudut apitnya. Caranya, kamu menggunakan rumus yang kedua, yaitu yang ini. Cos alfa sama dengan vektor A dikali vektor B per panjang vektor A dikali panjang vektor B. Berapa? Nah, untuk mencari panjang vektor AB, kamu bisa menggunakan rumus yang ini. Panjang vektor ya. Panjang vektor AB. Sekalian. X2 dikurang X1 dikuadratkan ditambah Y2 dikurang Y1 dikuadratkan. Nah, kamu hitung. X2-nya berapa? 2. X1-nya 3 dikuadratkan. Nah, Y2-nya berapa? 3 dikurang Y1 2 kamu kuadratkan. 2 dikurang 3 negatif 1 dikuadratkan ditambah 3 dikurang 2 1 dikuadratkan. Maka ini hasilnya. Negatif dikali negatif sama dengan positif. 1 kali 1 1. Berarti negatif 1 kuadrat sama dengan 1. Tambah ditambah 1 kuadrat 1 berarti akar 2. Nah, tinggal dimasukin nih. A dikali B nya kan 12 per akar 2. Nah, ini kamu rasionalkan. Nah, kamu rasionalkan dengan kali sekawan dengan penyebutnya, yaitu akar 2 per akar 2. 12 akar 2. 12 dikali akar 2, 12 akar 2. 2 akar 2 dikali akar 2 yaitu 2. Ingat ya, akar dikali akar, akarnya hilang. Tinggal kamu sederhanakan aja. 12 bagi 2. 6 bagi 2. 12 bagi 2, 6 ya. 6 akar 2 ini hasilnya. 6 akar 2 itu berapa sih? Lihat cos 6 akar 2. Ada nggak? Jadi cos sudutnya ini ya. Tinggal kamu masukkan ke dalam rumus ini. Jika sudah diketahui cosnya, lalu masukkan ke dalam rumus ini. Rumus ini dimasukkan ya. A dot B panjang vektor A dikali panjang vektor B kali cos alfa. Alfanya kita udah dapat. Panjang vektor A-nya berapa tadi? 6. Dikali panjang vektor B-nya 6 juga. Dikalikan
cos alfanya ini nih, cos alfa nih. 6 akar 2. 6 dikali 6, 36. 36 kali 6. Berapa? 216 akar 2 jadi hasilnya. 216 akar 2. Ini hasilnya. Nah, sampai sini bisa dipahami? Jika bisa, kalian catat ya. Lalu tugasnya akan Ibu bagikan. Sabar, Be. Tugasnya yang pertama, tentukan nilai vektor U dot vektor V dengan vektor U sama dengan dan vektor V sama dengan yang kedua diketahui panjang vektor A sama dengan 4, panjang vektor B sama dengan 12. Tentukan dan sudut dan cos alfa sama dengan 30 derajat. Tentukan panjang perkalian dot produk vektor A dikali vektor B. Nah, 2 soal aja ya. Caranya, ini yang untuk soal nomor 2, kamu cari nilai cos alfa sama dengan 30 derajat itu di tabel trigonometri. Nah, yang ketiganya kamu buat tabel sudut istimewa trigonometri. Dari 0 derajat sampai 360 derajat. Nah, ini tugasnya ya. Silakan dipelajari. Nanti dikumpulkan di Classroom, boleh di Classroom, boleh di Japri WA Ibu. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan.